Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah madaqatillah wa farajahallah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfal wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirikum fayakun ammir nahdlatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin. Para shaimin shaimat, nahdin nahdiyat, rahimani wa iyyakumullah wa hafizani wa iyyakumullah. Hal-hal yang disunnahkan di dalam berpuasa itu diantaranya adalah ta'jilul fitri, menyegerakan waktu berbuka puasa. Dalam sebuah hadis dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang berpuasa, dan hamba itu dijamin selalu berada dalam kebaikan apabila setiap berbuka puasa mereka bisa menyegerakan buka puasanya. Maka amaliyah yang disunnatkan yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang kedua, wa ta'khirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Ya, artinya kalau kita ingin mendapat pahala yang besar di dalam melakukan makan sahur itu, ya kita melakukannya mendekati terbitnya fajar atau mungkin mendekati tibanya waktu imsak. 20 menit, 15 menit atau 10 menit. Di situ tempat sahur yang paling afdal. Dan satu hal yang perlu kita ketahui sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fi sahur barakah, muttafaqun alaih. Makan sahurlah kalian, kata Nabi, karena di dalam makan sahur untuk berpuasa Ramadan itu ada keberkahan. Apa makna barokah dalam hadis ini? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan makna barokah dalam hadis ini, kata beliau, yang pertama adalah atba'us sunnah. Di dalam kita melakukan makan sahur itu kita berniat mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melakukan makan sahur dengan niat mengikuti sunnah Nabi, maka insya Allah akan di situ ada nilai keberkahan. Kemudian yang kedua, keberkahan dari makan sahur itu adalah mukhalafatu ahlul kitab. Untuk membedakan puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani sebagai ahlul kitab sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ketika berpuasa mereka tidak melakukan makan sahur. Kita diajarkan oleh Nabi melakukan makan sahur untuk membedakan puasa kita dengan ahlul kitab. Kemudian yang ketiga, keberkahan di dalam makan sahur itu adalah at-taqwa fil ibadah, untuk menguatkan fisik kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Bagaimanapun, karena kita tidak akan boleh makan minum seharian penuh, maka tubuh harus disiapkan dengan bekal. Maka bekal kita untuk berpuasa adalah makan sahur. Lalu kemudian berikutnya az-ziyadatu fin nasyat. Keberkahan dari makan sahur itu adalah untuk menambah semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya keberkahan di dalam makan sahur itu adalah wa mudafa'atu su'il khuluqi
alladzi yasiruhu alal ju'. Perlunya kita makan sahur di malam hari ketika mau melakukan puasa untuk kita mudafa'ah min su'il khuluq, menjaga diri kita dari keburukan akhlak di dalam berpuasa yang bisa saja timbul disebabkan karena yathiruhu bilju, rasa lapar dan haus yang kita rasakan disebabkan karena semalaman umpama kita tidak melakukan makan sahur. Bisa saja orang berpikir melakukan yang tidak-tidak, minum diam-diam umpama, atau makan diam-diam dengan alasan karena tadi malam dia tidak melakukan sahur. Maka itulah sebabnya kita dianjurkan untuk makan sahur pada malam harinya, agar kita terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik sepanjang hari kita melakukan puasa Ramadan. Kemudian selanjutnya, keberkahan dari sahur itu adalah at-tasabbub bis shadaqah ala ma yas'alu idza dzaka au yajtama'u ma'ahu al-aklu. Menjadi sebab kita atau sarana kita bersedekah, berbagi. Bukankah Ramadan ini sebagaimana yang baginda Nabi jelaskan dalam hadis disebut dengan syahrul muasat, bulan tempat kita berbagi. Berbagi ketika berbuka, berbagi ketika makan sahur. Apalagi kalau kita tahu jiran tetangga kita itu adalah orang-orang yang serba kekurangan, orang yang tidak mampu, orang yang tidak ada yang menyiapkan makan minum baginya, maka sangat afdol kita ajak mereka untuk sahur bersama atau buka bersama. Maka keberkahan di dalam kita melakukan makan sahur itu adalah at-tasabbub bis shadaqah. Kemudian berikut at-tasabbub bidzikri wad du'a. Makan sahur kita lakukan pada sepertiga malam terakhir. Kita tahu sepertiga malam terakhir di luar bulan Ramadan saja adalah tempat atau waktu yang cepat sekali diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kalau kita berdoa di sepertiga malam terakhir pada bulan Ramadan. Memang menjadi keistimewaan bagi bulan Ramadan, mustajabud doa atau diterimanya doa itu bukan hanya pada malam. Pagi, siang, sore, malam, doa kita insya Allah cepat diijabah oleh Allah. Tetapi memang sepertiga malam yang terakhir itu memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan pagi, siang, ataupun sore di dalam bulan Ramadan. Maka kesempatan kita untuk melakukan sahur pada sepertiga malam terakhir bisa juga kita gunakan untuk menambah ibadah, menambah amaliyah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bisa kita melakukan tahajud dengan memperbanyak doa kepada Allah agar apa yang menjadi hajat niat kita di samping kita melakukan sahur diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan daripada kita makan sahur selanjutnya adalah yudariku niyatas saum ila man la an aghfalaha niyatas saum qablaha. Hikmah atau keberkahan kita makan sahur adalah memberikan waktu dan kesempatan untuk berniat liman aghfalaha, bagi yang lupa berniat, qabla ayyanam, sebelum dia tidur. Karena mungkin satu dan lain hal dia tidak berniat sebelum tidur, dia tidur pada malam itu karena kelelahan, atau mungkin karena dia tidak sempat ikut tarawih karena keadaannya yang kurang mengenakkan, badannya kurang mengenakkan. Makanya tradisi berniat antara tarawih dan witir itu sangat bagus. Tetapi ada mungkin saudara-saudara kita yang tidak sempat melakukan tarawih karena satu dan lain hal, sehingga mereka juga tidak berniat puasa sampai mereka tidur. Lalu kemudian mereka bangun sahur. Ketika mereka bangun sahur,
maka di situ mereka bisa melakukan niat untuk puasa besok. Sehingga puasa yang dia lakukan besok tetap sah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa hal kaitannya dengan keberkahan-keberkahan di dalam kita melakukan makan sahur. Jangan lupa berniat setiap kita makan sahur mengikuti cara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan niat itu mudah-mudahan kita akan diperkaya dengan keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.